Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau dan juga kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita atau pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhalwat di Gua Hira. Dan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadikan Rasulullah sebagai nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, yaitu surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama tersebut, maka seperti yang kita ketahui bahwasanya beliau pulang dalam kondisi ketakutan, pulang dalam kondisi syok, ya, kalau bisa kita katakan, karena beliau melihat sesuatu yang baru pertama kali beliau lihat, yaitu penampakan daripada malaikat Jibril, ya, kemudian menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau segera pulang untuk menemui istrinya, yaitu Khadijah, menceritakan apa yang beliau alami kepada Khadijah. Kemudian Khadijah memberikan, ya, kalimat ataupun kata-kata yang itu menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian tidak sampai di situ saja, Khadijah mengajak Rasulullah kepada putra daripada pamannya, yaitu Waraqah ibn Naufal. Baru kemudian Waraqah bin Naufal, ya, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang datang kepada Rasul itu adalah Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan Waraqah memberitahu bahwasanya tidaklah seseorang yang datang kepadanya seperti apa yang datang kepadamu wahai Muhammad, kecuali dia akan diganggu oleh kaumnya, kecuali dia akan dikeluarkan oleh kaumnya. Ini Waraqah memberikan kepada Rasulullah, ya, ilmu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri, ya, untuk hari-hari setelahnya, bahwasanya orang yang diberikan wahyu seperti ini akan diganggu oleh kaumnya, karena itu merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, tidaklah Allah utus satu rasul pun, satu nabi pun, kecuali di situ ada musuhnya, pasti dimusuhi, pasti diganggu, bahkan dikeluarkan oleh kaumnya. Maka sampai Nabi Muhammad SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Maka Waraqah mengatakan, tidaklah sesuatu yang datang
ya kepada seseorang seperti apa yang datang kepadamu saat ini kecuali orang itu akan diganggu. Maka kemudian dikatakan wahyu itu terputus. Wahyu itu terputus, tidak lagi datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Dikatakan fatratul wahyi, yaitu masa terputusnya wahyu. Ini seperti diceritakan oleh Ibnu Syihab, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Dia bercerita tentang an fatratil wahyu, tentang apa? An fatratil wahyi, tentang terputusnya masa terputusnya wahyu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari." Setelah terputus wahyu beberapa saat, ya, berhari-hari bahkan berbulan-bulan, maka kata Rasulullah, ketika aku berjalan, id sami'tu sautan minas sama', maka aku mendengar suara dari langit, maka aku angkat penglihatanku. Rasul menengadahkan kepalanya, mengangkat penglihatannya. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Maka ketika aku lihat ke atas, maka sesungguhnya di situ ada malaikat, ya, yang datang kepada aku sewaktu aku berkhalwat di Hira. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ya. Jalisun ala kursiyyin, dia duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini berat sekali, ya. Yaitu Jibril datang kepada Rasulullah SAW itu wujudnya berupa-rupa, berbeda-beda. Kadang Jibril datang kepada Rasulullah itu wujudnya seperti salah seorang di antara para sahabat Nabi, ya. Kadang juga seperti orang yang belum pernah dikenal, maksudnya dalam bentuk manusia. Dan ini adalah saat yang paling berat, yaitu ketika Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah ketakutan. Ketika melihat Jibril, Rasulullah ketakutan. Faraja'tu, maka Rasul segera pulang. Kemudian faqultu, aku katakan zammiluni, zammiluni. Kembali Rasul minta diselimuti. Kembali Rasulullah SAW minta diselimuti. Ya Rasul gemetar. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketika itu, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, ila qawlihi ta'ala, warrujza fahjur. Jadi surah Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat yang ke warrujza fahjur, ini ayat yang kelima. Ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang kelima. Maka setelah itu wahyu itu turun berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wahyu setelah putus beberapa masa, ya, saya katakan tadi mulai surat Al-Alaq sampai Al-Muddathir itu sempat ada hari atau ada masa yang tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Muddathir ini kepada Rasulullah dari 1 sampai 5, baru kemudian wahyu itu datang berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhan beliau. Kalau ada pertanyaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, maka Rasul menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah itu yang diucapkan ya bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, bukan berdasarkan keinginan beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa may yantiqu 'anil hawa, tidaklah Rasul itu berucap daripada keinginan dia, in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, ya, ada masa terputusnya wahyu ini merupakan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wahyu itu sempat terputus itu ternyata memiliki hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, di antara hikmah kenapa sih wahyu dari Al-Alaq kemudian tidak langsung Allah turunkan Al-Muddathir? Kok butuh beberapa waktu, bahkan beberapa bulan baru Allah turunkan surah apa tadi? Al-Muddathir 1 sampai 5. Para ulama mengatakan liyudhiba anhu raw', agar ia pergi rasa takut daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Gua Hira itu Rasul sudah syok, ya. Rasul sudah ketakutan, khawatir sampai dia mengatakan inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi, maka dikhawatirkan Rasul tidak akan kuat, ya. Tidak akan sanggup menerima perkara tersebut. Maka di antara hikmah yang paling besar kenapa wahyu itu sempat terputus
adalah agar Nabi Muhammad SAW itu hatinya tenang. Hatinya tidak merasa ketakutan. Waliyahsul lahu at-tashwiq 'alal 'aud. Dan diantaranya apa? Agar ada di dalam diri Rasulullah SAW keinginan agar Allah menurunkan kepada beliau wahyu. Ya, jadi kenapa kok diputus? Agar rindu, agar kapan ya turun wahyu lagi, agar keluar perasaan itu daripada diri Rasulullah SAW. Ini penting juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Contohnya taklim nih, ya di panitia bikin taklim itu 1 minggu di sini berapa kali? 2 kali 1 minggu, Selasa Kamis. Itu ada tujuannya juga, bukan sebatas bikin itu karena sanggupnya 2 kali. Kalau insya Allah disuruh tiap hari bisa, tapi bosan. Agar antum ini, Selasa ya, nanti kapan lagi kajian? Kamis kapan lagi kajian? Selasa. Agar keinginan kapan lagi duduk di taklim. Ketika antum duduk dalam kondisi seperti itu, maka antum akan fresh pikirannya untuk menerima pelajaran. Ya, jadi ini diantara metode kenapa taklim di masjid-masjid ya itu tidak dilangsungkan setiap hari. Kalaupun setiap hari materinya beda-beda kan gitu ya. Kalau di Masjid Nabawi kan setiap hari, betul nggak? Tapi materinya berbeda-beda dengan masyayikh yang berbeda-beda. Jadi ahlul ilmu, para penuntut ilmu itu milih dia mau duduk di majelisnya siapa ya. Di sebelah sono majelis ini. Di belah sana majelis syekh ini bahas kitab ini. Itu apa? Itu adalah metode supaya penuntut ilmu itu tidak merasa bosan dan ingin kembali duduk di majelis ilmu. Iya. Maka ketika perasaan takut itu telah pergi daripada diri Rasulullah SAW, diganti dengan perasaan ketenangan, ya, wa dhahiratil haqiqah lahu, dan sudah tampak hakikatnya dengan jelas di mata Rasulullah bahwasanya ini ya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk beliau, yaitu diturunkan wahyu kepada beliau karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara-perkara buruk, apalagi mungkin karena gangguan-gangguan jin misalnya. Rasul tahu bahwasanya ini benar-benar turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit taraqqub, maka mulai Rasulullah itu menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan datangnya wahyu daripada Allah. Iya. Kadang ditanya kemudian ngangkat kepalanya ke langit mengharap ini wahyu ada jawabannya. Pengen datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul ketika itu siap menerima wahyu. Iya. Jadi ini diantara tujuan yang pertama. Kenapa kok wahyu itu tidak datang ya langsung los saya kepada Rasulullah tiap hari, Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tujuannya agar agar apalagi di awal mula ya, agar menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghindarkan beliau daripada ketakutan yang berlebih. Iya. Agar beliau mengetahui bahwasanya ini benar ketentuan Allah dan ini adalah perkara yang baik, bukan perkara yang buruk yang bisa membinasakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmah yang kedua, kenapa kok wahyu itu sempat terputus ya? Agar Agar memastikan ya kepada siapapun bahwasanya perkara menurunkan wahyu itu adalah mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan daripada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu tidak bisa seenaknya kapan datang wahyu kepada beliau, tidak bisa. Kapan pengen datang hari ini harus datang hari ini, tidak. Tapi wahyu datang kepada beliau itu mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campur tangan langsung daripada Rasulullah. Ini diantara hikmahnya juga kenapa Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang nabi yang ummi, yaitu seorang nabi yang tidak dapat membaca dan menulis, agar memang menekankan bahwasannya perkara wahyu ini adalah mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah suatu ketika Rasul itu ditanya sama orang tentang satu pertanyaan, tentang satu permasalahan, yang mana Rasul kemudian minta untuk ditangguhkan waktunya. Bentar, saya mau nunggu wahyu dulu. Tunggu wahyu turun, kemudian saya akan jawab pertanyaan kalian dengan wahyu yang diturunkan kepada saya, kata Rasulullah. Maka kemudian wahyu itu ditunggu tidak turun-turun. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian perempuan-perempuan musyrikin ya, wanita-wanita musyrikin itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah itu, ma ara anna sahibaka qad qallak.
saya tidak melihat kecuali temanmu itu telah meninggalkanmu. Maksudnya temanmu itu di sini siapa? Jibril. Wah, kamu udah ditinggalkan sama Jibril itu. Sampai ada yang mengatakan syaitanak. Wah, kamu itu sudah tinggalkan sama syaitanmu. Jadi kamu nggak dapat lagi apa? Wahyu. Dicaci Rasul, dicela Rasul. Sampai Rasul merasa sedih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Qur'an pada surah yang ada kata-katanya qalla. Wah, banyak Ustaz. Ya udah jangan cari juz-juz yang lain lah, juz 30 aja. Juz 30. Apa? Surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh. Tidaklah Tuhan meninggalkan engkau. Jadi ditegaskan lagi ya, bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Kenapa kok ada fatrah terputusnya wahyu, bahkan Rasul itu tidak bisa kapanpun mau datang wahyu kepada beliau, maka agar menegaskan bahwasanya perkara tersebut adalah murni mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan ya, pada hadis yang pertama, maksudnya hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul itu cinta untuk berkhalwat, kemudian turun malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama, ya. Pada hadis yang pertama yang dimaksud itu ya turunnya surah apa? Al-Alaq, Iqra, ya. Asbahar Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi nabiyyan. Maka dengan turunnya surah Al-Alaq ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah resmi menjadi seorang nabi. Ya. Jadi pertama kali Nabi Muhammad itu nggak langsung diangkat jadi Rasul, Pak. Tapi diangkat menjadi apa? Seorang Nabi dulu. Diangkatnya dengan apa? Dengan diturunkan kepada beliau surah Al-Alaq. Oke. Wa fi hadzal hadis, dan pada hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya. Pada hadis ini yaitu tanda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlak dijadikan sebagai rasul ketika Allah menurunkan surah apa? Al-Muddathir. Jadi Nabi ketika diangkat menjadi nabi itu diturunkan surat apa? Al-Alaq. Dan ketika diturunkan surah Al-Muddathir, Nabi Muhammad itu kemudian diangkat lagi levelnya dari nabi menjadi apa? Rasul. Ya. Ini memberikan apa? Memberikan pelajaran yaitu at-tadarruju fi tahqiqil murad. Untuk mencapai satu tujuan itu kita membutuhkan tahapan-tahapan. Ya, jadi nggak berlangsung pangkatnya jadi apa? Jadi rasul ya. Bahkan sekarang aja kita kenal ya, kalau orang mau jadi apa? Mau jadi Kapolri misalnya, dia ada beberapa tahap ya, harus sekolah dulu. Kemudian jadi apa dulu? Yang paling bawah, Apa? Kapolsek lah, taruh. Kemudian Kapolsek jadi apa lagi? Kapolres ya. Naik lagi apa? Kodam. Wah, ini apal semua ini antum. Baru Kapolda, kemudian apa? Wah, nanti baru ujungnya dia apa? Kapolri. Kan gitu. Ada tahapan-tahapan untuk dunia saja seperti itu. Ya. Apalagi untuk perkara akhirat ini juga ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi tahapan yang dilalui Rasulullah itu yang pertama, Pak, yaitu berkhalwat. Ini berkhalwat dulu, Rasul menyendiri dulu, menghindari kaumnya yang mana sudah nampak jelas kesyirikan pada kaumnya. Kemudian Rasul meninggalkan mereka. Rasul itu senang berkhalwat, menyendiri untuk beribadah. Jadi khalwat itu bukan menyendiri kemudian tidur ngorok, enggak, ya. Tapi menyendiri apa? Untuk melaksanakan ibadah. Kemudian tsumma ru'yas shadiqah. Setelah berkhalwat baru wahyu yang pertama kali turun itu sebelum Al-Alaq itu apa? Yaitu mimpi yang benar. Mimpi yang jujur yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru an-nubuwah, tsumman nubuwah. Level yang lebih tinggi lagi, tsumman nubuwah, yaitu diangkat menjadi nabi dengan diturunkan surah apa tadi, Pak? Al-Alaq. Tsummar risalah, kemudian menjadi rasul dengan diturunkan surat apa? Oke, Al-Muddathir 1 sampai 5. Maka seperti itulah, ya. Wa hakadzal fard wa huwa yata'allam aw yu'allim aw yad'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala bitadarruj. Maka ini yang harus difahami seseorang kalau mau belajar sesuatu atau mau mengajarkan sesuatu, ya.
atau mau berdakwah, mengajak seseorang kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan secara bertahap. Secara bertahap, ya. Jadi kalau mau ngajar juga gitu, jangan mulai kitab-kitab yang besar dulu, misalnya gitu. Mulai kalau mau ngajar hadis, ya udah hadis tentang Arba'in Nawawiyah lah mungkin, hadis yang paling sering yang paling sering didengar misalnya, atau hadis yang paling dibutuhkan, ya, untuk untuk menjadi bekal di dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Arba'in Nawawiyah, ya, diajarkan dulu, kemudian naik levelnya lagi, kemudian naik lagi baru kitab hadis yang besar. Misalnya kitab tauhid, ya. Kitab tauhid itu matan-matan yang kecil dulu lah. Mulai dari al-usul salasah, ya, usul salasah, kemudian naik lagi al-qawaidul arba', ya, qawaidul arba', 4 landasan, dari 3 landasan naik lagi 4 landasan. Baru naik lagi kitab tauhid yang besar, ya, baru kitab tauhid yang lainnya. Jadi kalau mau mengajarkan sesuatu itu jangan yang langsung kitab besar, jangan langsung kitab yang yang besar. Pilih kitab-kitab yang kecil dulu, itu memudahkan para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Atau kalau mau belajar juga seperti itu. Ini kalau bagi ustadz tadi ketika mengajar, ya kasih tawarkan kitab-kitab yang ringan dulu. Kalau mau belajar juga mulai daripada dari perkara-perkara yang ringan. Makanya orang kalau mau ngafal Quran itu biasanya paling sering dianjurkan mulai juz berapa? 30. Kenapa kok gitu? Kenapa gak dari juz 1? Ayo, karena juz 30 ayatnya pendek-pendek. Kedua, alasannya juz 30 sering didengar, ya, sering didengar. Imam itu seringnya baca juz 30, tapi kalau di sini Masya Allah imamnya juz 28, juz 3 gitu ya. Baca surah Al-Munafiqun, tadi rakaat kedua baca surah At-Tahrim, Masya Allah ya. Tapi masjid-masjid secara umum itu biasanya salat-salatnya itu juz 30, sering didengar. Kemudian mudah untuk untuk dipraktekkan di dalam salat-salat sunnah. Misalnya ketika salat tahajud baca hafalannya, ya. Baca surat An-Nazi'at, mungkin surah Abasa, kemudian surah Al-Infitar, ya. Baru setelah juz 30, 29, 28, ya. 27 sampai kalau di luar itu ngafalnya dari 30 sampai 1, baru setoran dari 1 sampai 30 baru dikatakan hafidz Quran. Dari 30 sampai 1 dulu, kemudian start dari 1 sampai 30, itu hafal. 30 juz selesai. Dan biasanya Pak, coba ya, ini saya dari pengalaman kita ya. Orang yang menghafal Qur'annya itu dari juz 30 naik sampai juz 1, itu biasanya kebanyakan di antara mereka itu juz akhir mereka itu akan lancar, ya. Juz akhir mereka itu akan lancar melebihi orang yang ngafalnya dari juz 1 sampai juz 30. Kenapa coba? Karena dia terbiasa menertibkan atau mengurutkan ayat-ayat yang pendek. Ya, ini yang biasanya orang suka bolak-balik ya kan. Kadang baca surah Ar-Rahman enggak beres-beres karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu banyak itu ya. Kalau dia mulai dari belakang biasanya yang akhir itu nanti lancar. Tapi kalau dari juz 1 biasanya mulai setelah juz 25 itu dia nggak akan lancar. Susah untuk untuk lancar seperti orang yang ngafal dari belakang. Itu diantara teknik untuk menghafal menghafal Al-Quran itu dianjurkan dari belakang karena memang ayatnya itu pendek-pendek, banyak orang itu nanti takutnya ketukar. Nah, jadi diantaranya juga mau ngafal Quran juga harus mulai dari level-level di antara tahapan-tahapan untuk memudahkan mempelajari ataupun menghafalkan Al-Quran. Juga ketika dakwah, kalau mau ngajak seseorang itu pertama kali ajak dia pada perkara-perkara wajib dulu, yang penting wajibnya dulu. Tidak dia tinggalkan, yang haram tidak dia kerjakan, udah. Kita lihat dulu sampai dia istiqomah enggak mengerjakan yang wajib, ya kan? Meninggalkan yang haram, setelah itu baru kemudian kita masuki perkara-perkara yang sunnah. Baru lagi masuki tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Baru kemudian kurangi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi yang wajib dulu kita kasih tahu yang wajib. Baru kemudian sunnah, yang wajib sama yang haram. Yang wajib untuk dikerjakan, yang haram untuk ditinggalkan. Setelah ini wajib haramnya sudah seimbang, dia sudah stabil, dia kerjakan itu Masya Allah istiqomah, baru ajarkan yang sunnah, ya. Tuntut dia untuk mengerjakan yang yang sunnah. Karena yang wajib sudah dikerjakan, insya Allah sunnah ini akan menjadi pembenteng
pelindung daripada perkara-perkara yang wajib. Kasih tahu, alhamdulillah sholat 5 waktunya udah dikerjakan. Sekarang tambahin sholat-sholat sunnah. Loh, emang nggak cukup kalau kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja? Pasti pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang seperti itu yang baru melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kasih tahu, antum tahu nggak sholat 5 waktu itu, sholat-sholat sunnah itu akan menjadi penambal kalau ada kekurangan di dalam sholat 5 waktu. Kasih tahu. Nanti ketika seorang hamba dihisab, yang pertama kali dihisab itu sholatnya. Kalau sholat wajibnya itu ada sesuatu yang kurang, maka Allah perintahkan untuk melihat apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah. Oh gitu ya? Iya. Kalau kamu sudah melaksanakan sholat sunnah, insya Allah kekuranganmu pada sholat wajib itu akan ditambal. Kemudian kasih tahu lagi, kenapa kok kita butuh melaksanakan sholat sunnah? Karena orang yang menjaga sunnah Rasulullah SAW dalam perkara ini sholat sunnah, maka dia akan terjaga daripada meninggalkan yang wajib. Contoh, antum kalau datang ke masjid ini, antum pengennya sholat qobliyah dulu. Orang kalau datang sudah sholat qobliyah, maka mustahil dia akan apa? Kehilangan takbiratul ihram. Apalagi meninggalkan sesuatu yang fardu. Iya. Jadi yang sunnah itu menjadi apa? Menjadi benteng lah agar sesuatu yang wajib itu tidak luput daripada seorang hamba. Maka kita harus perhatian perkara ini. Antum kalau mau terbang misalnya, mau naik pesawat nih, Pak Alim sering naik pesawat ini. Minimal kalau maksimal check-in itu sebelum berapa jam sebelum Sebelum pesawat landing? 1 jam, ada yang 2 jam. Saya paling nggak senang Ustadz kalau mau berangkat ke bandara itu tunda-tunda waktu, nggak tenang di jalan, Masya Allah. Orang gitu ya, sudah ada ada di dalam perasaannya itu nggak tenang kalau nunda perjalanan ke bandara. Tapi coba kalau ke masjid tuh, Pak, Masya Allah. Kalau ke masjid, udah datangnya masbuk lagi, ya. So, jangankan sholat qobliyah, masbuk malahan dia. Masa kalah ke masjid dikalahkan dengan ke bandara, kan ini aneh ya. Jadi kasih tahu, yang sunnah ini menjadi penambal daripada yang wajib, yang kurang-kurang daripada perkara yang wajib. Setelah dia tahu yang sunnah, kasih tahu, tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang tadi perkara-perkara haram, naikin levelnya. Apa? Tidak hanya cukup meninggalkan perkara yang haram, tapi tinggalkan juga perkara-perkara yang makruh. Maka setelah dia mengerjakan 4 perkara ini, ya, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, kasih tahu lagi. Ada lagi apa? Yaitu apa? Tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Barulah kemudian kasih tahu, Rasul mengatakan min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan ataupun sempurnanya Islam seseorang yaitu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini mau dakwah juga harus apa? Harus bertahap. Seperti Rasulullah SAW ketika mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Iya. Maka ketika sebelum berangkat itu Mu'adz itu Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, beliau mengatakan, engkau sesungguhnya akan mendatangi kaum ahli kitab, ya, mereka yang diberikan kepada ke atas mereka yaitu kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Yaman. Iya. Maka kalau kamu mau berdakwah kepada mereka, yang pertama kali kamu seru kepada mereka apa? Yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perkara yang paling penting apa perkara? Tauhid. Kalau mereka sudah menerima perkara tersebut, yaitu perkara yang paling penting, perkara yang paling wajib, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat ke atas mereka. Naik lagi levelnya. Sholat 5 waktu, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasul katakan, kalau mereka sudah menerima perkara yang kedua ini, sampaikan lagi kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan ke atas mereka zakat. Tuh, jadi dari tauhid, setelah tauhid diterima, perintahkan sholat. Setelah sholat diterima, perintahkan apa? Zakat. Ya, jadi untuk memerintahkan seseorang itu juga butuh apa? Tadarruj, butuh ada tahapan-tahapan lah. Misalnya antum punya anak lah, ya, anak masih usia SD kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kalau mau suruh dia ngaji ya ada tahapan-tahapannya. Jangan kemudian pokoknya duduk ya, baca Al-Qur'an dari maghrib sampai isya. Waduh, kesian ini anak ini, bisa kena mentalnya ini ya.
Kasih tahu aja, nak duduk ya, coba diulangi hafalannya deh kalau punya hafalan dari surat An-Naba sampai surat Abasa, 3 surat dulu, misalnya gitu. Besok tambahin lagi dari surat An-Naba sampai surah At-Takwir misalnya, tambahin lagi, kasih tahu itu apa? Supaya dia di dalam hatinya itu tidak ada rasa berat. Kita aja yang sudah tua aja merasa berat ya Pak ya. Kalau langsung disuruh apa? Disuruh langsung level tinggi itu berat. Maka kita harus ada tahapan. Contohnya gampangnya gini, ada tahapan juga apa? Kalau kita pengen Ramadan kita nih, Ramadannya nanti pengen sukses, itu tahapannya dilalui mulai sekarang, Pak. Ya, ini, Masya Allah. Waduh, iya. Kalau tak Ramadannya pengen sukses, mulai sekarang kita harus melalui tahapan itu, ya. Jadi mulai bulan Rajab ini, mulai baca Al-Qur'annya ditambah lagi, ya, naik level lagi, salat-salat sunnahnya, kemudian puasa-puasa sunnahnya, nanti dilanjutkan lagi bulan apa? Sya'ban, ya. Kalau Sya'ban kita sudah bisa istiqomah, maka insya Allah ketika masuk Ramadan, apa? Kita akan siap untuk apa? Untuk berada di level yang tinggi, mulai hari pertama sampai hari terakhir. Tapi coba kalau ada orang Rajabnya biasa-biasa saja, Sya'bannya biasa-biasa saja. Begitu masuk Ramadan, biasanya semangat ya. Wah, ini Masya Allah, ini bulan Ramadan. Puasanya, baca Al-Qur'annya 1 hari 3 juz. Masya Allah. Sholat-sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud, tak putus, habis tarawih dia tidur, bangun sholat tahajud semua. Masya Allah. Coba bertahan berapa lama orang ini? Kira-kira 10 hari? Ada yang kurang, bahkan 3 hari, 4 hari udah kadang udah kehabisan bensin kalau orang ngomong ya. Wah, sudah mulai apa? Udah mulai melambat lagi gitu. Tapi kalau orang mulai belajarnya mulai bulan Rajab ini, dan subhanallah Rajab kenapa kok Allah jadikan sebagai bulan haram, bulan yang diagungkan, yang orang ketika melaksanakan amalan itu dilipat gandakan. Tujuannya apa? Tujuannya juga diantaranya agar ketika masuk di dalam bulan Ramadan, orang itu dapat mengamalkan amalan yang ia laksanakan di bulan Rajab. Maka kalau Rajabnya siap, Sya'bannya juga Masya Allah, masuk Ramadan, 1, 2, 3, 10, 15 itu kadang mulai melemah ya. Tapi jangan khawatir, 16, 17 kadang sudah mulai apa? Mulai lemas sudah, habisan bensin lagi. 18, 19, 20 itu charge lagi. Betul nggak? Wah, 10 hari terakhir nih, Masya Allah, bangkit lagi. Maka mungkin dia apa? Lemahnya itu cuma 3 atau 2 hari lah. 17, 18, 19, 20 udah mulai start lagi. Tancap gas lagi. Tapi kalau sudah Rajabnya lemes, Sya'bannya apalagi, kata Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu fi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak manusia lalai di dalamnya. Sya'bannya lalai, maka ketika Ramadan, Masya Allah, 1, 2, 3, lemes sampai nanti mungkin apa? Masuk hari ke-21, semangat lagi. 22, 23, 25 mudik, udah lemes lagi udah. Udah di jalan lagi, udah ngantuk lagi. Saya akan sabar, mulain lagi ya. Tapi kalau insya Allah kita bertahap, ya kita pompa mulai sekarang, insya Allah Ramadannya juga akan apa? Akan semangat ya. Dan sampai Ibnul Qayyim Al-Jauzi kalau nggak salah mengatakan, janganlah antum itu kalah dengan kuda pacu. Seekor kuda pacu, ya dia ketika start itu kenceng dia. Tapi dia akan tambah lagi kecepatannya kapan? Ketika dia melihat garis finish. Itu kuda pacu. Maka dikatakan jangan sampai kaum muslimin ini kalah cerdas dengan kuda pacu. 1 Ramadan start dia, Masya Allah, begitu belasan Ramadan mulai lemes. Begitu 20, 25 tambah hilang, nggak kelihatan di masjid. Kelihatannya di mall, betul nggak? Cari baju baru. Ini lagi promo, ini lagi ini, sirup lagi murah harganya, mau menyambut lebaran. Wah, ini kalah ini. Ini namanya apa? Kalah promonya dengan promo-promo yang ada di swalayan. Ramadannya kalah sudah. Tapi kalau semakin mendekati akhir, semakin baik, semakin apa? Berada di level tinggi, maka insya Allah kita akan apa? Semangat sampai selesai Ramadan. Iya. Itu pelajarannya. Tadarruj apa? Tadarruj bertahap. Fi tahqiqil murad. Untuk mencapai tujuan butuh tahapan. Iya. Dan ini juga dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu tidak langsung menjadi apa? Rasul. Nabi Muhammad itu tidak langsung menjadi apa?
Rasul, tapi yang pertama kali beliau ngapain? Berkhalwat. Oke. Yang kedua, turun kepada beliau apa? Ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang jujur, mimpi yang benar. Baru kemudian apa? Diangkat menjadi nabi, baru kemudian diangkat menjadi rasul. Iya. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil ya daripada risalah yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surah Al-Muddatsir, Allah katakan qum fa'anzir. Bangkitlah engkau wahai Muhammad dan berikanlah peringatan. Ini perintah Allah untuk apa? Memberi peringatan kepada orang-orang di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk memberikan peringatan. Maksudnya berdakwah kepada manusia itu selama kurang lebih 23 tahun. Itu. Jadi Rasul itu berdakwah selama kurang lebih berapa tahun, Pak? 23 tahun. Wa hadzal amr lam yakun khassan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kita tahu bahwasanya perintah ini, perintah untuk berdakwah, perintah untuk mengajak manusia kepada kebaikan, itu tidak hanya Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Allah Iqra, ya, itu untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umat-umat Nabi Muhammad. Jadi perintah membaca ini diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, juga Allah perintahkan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Sebagaimana juga perintah berdakwah ini adalah perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga perintah yang Allah berikan kepada umat-umat Nabi Muhammad termasuk kita, ya. Jadi dakwah ini tidak terputus. Umat Nabi Muhammad SAW itu juga diberikan beban untuk apa? Berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebagian di antara kalian, ya, minkum, sebagian di antara kalian ummah, ya, yang mengajak kepada apa? Kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ali Imran, ya, ayat 110 kalau enggak salah. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ini dikatakan sebaik-baik umat. Kapan kita dikatakan sebaik-baik umat? Ya, yang dikeluarkan kepada manusia yaitu ketika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ketika kalian menyeru kepada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, juga Allah berikan beban apa? Dakwah. Tapi dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang bisa berdakwahnya ini ya melalui podium seperti ini, ya. Ada juga yang bisa berdakwahnya itu mungkin ketika duduk, mungkin yang muda-muda ini Masya Allah ketika nongkrong duduk, ya. Kalau bahasa nongkrong bahasanya kayak terlalu liar, ya. Ketika duduk sama temennya setelah habis selesaiin tugas misalnya, boleh antum kasih apa, peringatan lah, yuk kita sholat dulu, misalnya lagi ngerjain tugas kemudian azan, yuk berhenti dulu yuk sholat gitu. Ini adalah kemampuan yang antum miliki untuk apa? Untuk berdakwah pada lingkungan antum. Mungkin antum di sini juga, ya, yang ada tinggal di apartemen ini mungkin ya udah saling berdakwah, menyeru kepada kebaikan, ya, sesuai dengan kemampuan, ya. Bahkan dikatakan umat ini akan selantiasa berada di atas kebaikan ketika mereka menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Sebagaimana umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa itu selamat daripada azab Allah itu ketika mereka menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Karena azab itu, Pak, ya adik-adik ini semua, karena azab itu turun pada manusia, itu kadang nggak pilih-pilih, mau yang sholatnya 5 waktunya nggak pernah bolong, bahkan sholat tahajudnya rutin, itu kadang kalau azab sudah turun itu sudah kena semua. Maka Allah katakan apa? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan apa? Akan fitnah, yaitu azab yang datang ketika tiba itu tidak khusus mengenai orang yang zalim saja, tapi juga akan mengenai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika orang yang taat tidak mau menyeru kepada kebenaran. Ya, tidak mau menyeru kepada kebaikan. Bahkan dikatakan orang yang mulutnya itu diam, tidak dapat menyuarakan kebaikan atau mencegah seseorang daripada kemungkaran, dikatakan apa?
yaitu syaitan yang bisu. Syaitan yang bisu. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkar misalnya, tidak kita peringatkan, padahal kita ada kemampuan di situ, maka dikatakan syaitan yang bisu. Makanya Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau ada kemampuan tadi. Misalnya antum ya, kalau ngobrol sama teman-temannya itu didengarlah misalnya gitu ya. Maka antum manfaatkan itu. Antum ajak untuk sholat ya, untuk berhenti dulu yuk kerjain tugasnya, kita sholat dulu, sholat asar misalnya, baru nanti dilanjutkan lagi. Misalnya di sini, misalnya kalau Pak RT misalnya. Kalau di sini ada RT nggak di sini, Pak? Hah? Apartemen nggak ada. Kalau di kampung-kampung gitu ya, misalnya Pak RT punya kemampuan, punya kekuatan, bisa ngajak umat warganya untuk berbuat kebaikan, ya udah gerakkan mereka. Harus dirubah. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa, fa'ilam tastati, kalau kalian nggak bisa, falyughayyirhu fabilisanih, maka hendaknya gunakan lisan. Kalau nggak bisa juga dengan apa? Hati. Nah, maka itu adalah selemah-lemahnya iman ya. Jadi kalau kita sudah bisa cegah dengan tangan kita, maka kita hendaknya mencegah mereka daripada kemungkaran, karena kita juga diberikan beban ya, dalam artian ini kewajiban untuk berdakwah. Untuk berdakwah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit dan memberikan peringatan. Tapi yang pertama kali yang harus kita perhatikan bahwasanya dakwah itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena berapa banyak orang yang semangat berdakwah tapi dakwahnya ini tidak dilandasi dengan ilmu, maka dia itu bukannya memperbaiki permasalahan, bukannya memperbaiki umat, malah dia merusak umat tersebut ya. Jadi dakwah itu tidak hanya dengan semangat, tidak cukup dengan semangat, tapi dakwah itu juga butuh ilmu. Kemudian di antara bekal dakwah setelah ilmu, disampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Karena ucapan yang ajakan yang baik kalau disampaikan dengan ucapan yang kasar kadang nggak mau diterima sama orang, betul ya? Disampaikan dengan cara yang lembut. Yang ketiga apa? Hendaknya seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sabar. Ini yang harus antum ketahui. Kalau kita nggak bisa sabar, maka kita akan apa? Akan kalau bisa kita katakan babak belur lah. Kalau berdakwah nggak mau sabar, babak belur. Karena setiap orang yang berdakwah pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ujian ya yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kita ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil ya, yang terakhir ini yaitu bisa kita ringkas ya, yang sudah kita sampaikan yang beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, ketika datang masa diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, maka kabar tersebut tersebar ya di antara umat-umat, yang mana ketika umat itu memiliki kitab, maka mereka akan melihat ya perkara tersebut daripada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, maka ketika akan diutus Nabi Muhammad itu mereka melihat itu daripada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Adapun umat-umat yang tidak memiliki kitab, maka mereka melihat itu daripada ayat-ayat, daripada tanda-tanda ya, yang mana mengabarkan kepada mereka bahwasannya masa diutus Nabi Muhammad ya, seorang nabi itu sudah dekat. Lamma dana waktu nubuwah, ketika sudah dekat waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, hubbiba ilaihil khala, ini diantara tahapan tadi. Maka dijadikan Rasul itu senang untuk berkholwat. Ini diantara juga persiapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sebelum Allah turunkan wahyu kepada beliau. Kemudian ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar tadi di dalam tidur beliau selama kurang lebih rentangnya itu 6 bulan. Kemudian turunnya wahyu ya dengan Iqra ya, wahyu surat Al-Alaq kepada Rasulullah SAW yang menjadikan beliau itu memiliki kedudukan sebagai nabi. Ini belum diperintahkan untuk disampaikan ya. Kalau Iqra ini ketika diperintah turun Al-Alaq ini belum Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mudaththir,
maka fa asbaha bidzalika mab'utsan minallahi subhanahu wa ta'ala basyiran wa nadhira. Maka ketika itu Rasul telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah basyiran, untuk memberikan kabar gembira. Berupa apa kabar gembiranya? Memberikan kabar gembira berupa apa? Surga. Berupa apa? Pahala, ya. Wa nadhiran, dan memberikan peringatan. Berupa apa peringatannya? Dosa dan neraka, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini, yaitu mabhas yang membahas tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang ad-da'wah sirriyah, yaitu dakwah yang dilakukan secara sembunyi. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Fadhal, silakan. Ada yang tanya? Cukup ya, mungkin kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.